Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Babeh Widi Channel. Dan kembali lagi di Serabi Sinau bareng Babeh Widi. Di Serabi kali ini kita akan belajar mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Dan materi kali ini adalah tentang sikap dan perilaku seorang wirausahawan. Sebelum ke materi, tidak lupa saya ingatkan, untuk keberlanjutan channel ini saya minta keikhlasannya untuk tekan tombol like, subscribe, komen, dan jangan lupa untuk di-share. Baiklah, langsung saja kita ke materi. Kali ini kita akan membahas sikap dan perilaku seorang wirausahawan. Dan submateri pertama adalah perilaku wirausaha. Untuk menjadi seorang wirausaha yang sukses, tentu saja ada sikap dan perilaku yang harus dijaga dan dikembangkan, antara lain sebagai berikut. A. Mampu berpikir dan bertindak kreatif dan inovatif. B. Mampu bekerja tekun, teliti, dan produktif. C. Mampu berkarya berlandaskan etika bisnis yang sehat. D. Mampu berkarya dengan semangat kemandirian. Dan E. Mampu memecahkan masalah dan mengambil keputusan secara sistematis dan berani mengambil resiko. Selanjutnya, subbab kedua adalah karakteristik wirausahawan. Karakteristik adalah sifat atau tingkah laku dari seseorang. Sehingga dapat diartikan bahwa karakteristik wirausahawan adalah sifat atau tingkah laku yang khas dari wirausahawan yang membedakannya dengan orang lain. Adapun karakteristik yang perlu dimiliki seorang wirausaha antara lain sebagai berikut. A. Disiplin. B. Komitmen tinggi. C. Jujur. D. Kreatif dan inovatif. Serta E. Mandiri dan realistis. Subbab selanjutnya adalah keberhasilan dan kegagalan usaha. Wirausaha merupakan kegiatan yang berkaitan dengan resiko. Apabila seorang wirausaha dapat menghitung dan menanggulangi risiko usaha, maka bisa dikatakan bahwa usaha tersebut telah berhasil. Namun sebaliknya, apabila seorang wirausaha gagal dalam menghitung dan menanggulangi risiko, maka usaha yang dijalankan dapat dianggap gagal. Semua wirausaha ingin agar usahanya bisa berhasil. Namun, banyak wirausahawan yang tak mengetahui faktor-faktor yang bisa memicu kegagalan dan keberhasilan usaha. Faktor-faktor apa sajakah itu? Berikut penjelasannya. Menurut Zimmerer, dalam Suryana tahun 2003 halaman 44-45, ada beberapa faktor yang menyebabkan wirausaha gagal dalam menjalankan usahanya, yaitu sebagai berikut. 1. Tidak kompeten dalam manajerial. Tidak kompeten atau tidak memiliki kemampuan dan pengetahuan mengelola usaha merupakan faktor penyebab utama yang membuat perusahaan kurang berhasil. 2. Kurang berpengalaman, baik dalam kemampuan mengkoordinasikan, keterampilan mengelola sumber daya manusia, maupun kemampuan mengintegrasikan operasi perusahaan. 3. Kurang dapat mengendalikan keuangan. Agar usahanya dapat berhasil dengan baik, faktor yang paling utama dalam keuangan adalah memelihara aliran kas, mengatur pengeluaran dan penerimaan secara cermat. Kekeliruan dalam memelihara aliran kas akan menghambat operasional usaha dan mengakibatkan usaha tidak lancar. 4. Gagal dalam perencanaan. Perencanaan merupakan titik awal dari suatu kegiatan. Sekali gagal dalam perencanaan, maka akan mengalami kesulitan dalam pelaksanaannya. 5. Lokasi yang kurang memadai. Lokasi usaha yang strategis merupakan faktor yang menentukan keberhasilan usaha. Lokasi yang tidak strategis dapat mengakibatkan usaha sukar beroperasi karena kurang efisien.
6. Kurang pengawasan. Pengawasan erat kaitannya dengan efisien dan efektivitas. Kurang pengawasan dapat mengakibatkan pelaksanaan kegiatan tidak efisien dan tidak efektif. Terakhir 7. Sikap yang kurang sungguh-sungguh dalam berusaha. Sikap yang setengah-setengah terhadap usaha akan mengakibatkan usaha yang dilakukan menjadi labil dan gagal. Dengan sikap setengah hati, kemungkinan gagal akan menjadi lebih besar. Tentu saja setiap wirausahawan mengharapkan sukses berwirausaha. Untuk itu perlu mengetahui faktor apa saja yang dapat mendorong keberhasilan wirausaha. Berikut ini faktor-faktor yang bisa menunjang keberhasilan dalam berwirausaha. 1. Adanya perencanaan yang matang. 2. Adanya visi misi dan dedikasi tinggi dari usaha yang dikelola. 3. Adanya komitmen tinggi untuk mencapai tujuan. 4. Adanya dana yang cukup untuk menjalankan usaha. 5. Adanya sumber daya manusia atau SDM yang handal dan teknologi tinggi. 6. Adanya manajemen usaha yang baik, tepat, dan realistis. 7. Adanya faktor internal dan eksternal berupa peningkatan barang dan jasa. 8. Adanya keterampilan dan pengalaman bidang usaha. 9. Adanya kecocokan minat terhadap usaha. Dan terakhir 10. Adanya sarana dan prasarana yang lengkap sebagai penunjang usaha. Submateri keempat, kita akan membahas kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang wirausahawan. Seperti halnya profesi lain, untuk menjadi seorang wirausaha sukses membutuhkan kompetensi tertentu. Dan Bradstreet Business Credit Service tahun 1993.1 mengemukakan 10 kompetensi yang harus dimiliki seorang wirausaha, yaitu sebagai berikut. A. Knowing your business, yaitu mengetahui usaha apa yang akan dilakukan. Dengan kata lain, seorang wirausahawan harus mengetahui segala sesuatu yang ada hubungannya dengan usaha atau bisnis yang akan dilakukan. B. Knowing the basic business management, yaitu mengetahui dasar-dasar pengelolaan bisnis, misalnya cara merancang usaha, mengorganisasi dan mengendalikan perusahaan, termasuk dapat memperhitungkan, memprediksi, mengadministrasikan, dan membukukan kegiatan-kegiatan usaha. Mengetahui manajemen bisnis berarti memahami kiat, cara, proses, dan pengelolaan sumber daya perusahaan secara efektif dan efisien. C. Having the proper attitude, yaitu memiliki sikap yang sempurna terhadap usaha yang dilakukannya. Dia harus bersikap seperti pedagang, industriawan, pengusaha, eksekutif yang sungguh-sungguh dan tidak setengah hati. D. Having adequate capital, yaitu memiliki modal yang cukup. Modal tidak hanya bentuk materi, tetapi juga rohani. Kepercayaan dan keteguhan hati merupakan modal utama dalam usaha. Oleh karena itu, harus cukup waktu, cukup uang, cukup tenaga, tempat, dan mental. E. Managing finance effectively, yaitu memiliki kemampuan mengelola keuangan secara efektif dan efisien, mencari sumber dana dan menggunakannya secara tepat, serta mengendalikannya secara akurat. F. Managing time efficiently, yaitu kemampuan mengatur waktu seefisien mungkin. Artinya, harus bisa mengatur, menghitung, dan menempati waktu sesuai dengan kebutuhannya. G. Managing people, yaitu kemampuan merencanakan, mengatur, mengarahkan, memotivasi, dan mengendalikan orang-orang dalam menjalankan perusahaan. H. Satisfying customer by providing high quality product, yaitu memberi kepuasan kepada pelanggan dengan cara menyediakan barang dan jasa yang bermutu, bermanfaat, dan memuaskan. I. Knowing how to compete, yaitu mengetahui strategi atau cara bersaing. Wirausaha harus dapat mengungkap kekuatan, strength, kelemahan, weak, peluang, opportunity, dan ancaman, threat, dirinya dan pesaing. Dia harus menggunakan analisis SWOT atau SWOT sebaik terhadap dirinya dan terhadap pesaing. C. Coping with regulation and paperwork,
yaitu membuat aturan atau pedoman yang jelas tersurat, tidak tersirat. Dengan kompetisi tersebut, seorang wirausaha dapat bersaing dan mengembangkan usahanya. Submateri kelima atau materi terakhir yaitu tentang presentasi sikap dan perilaku wirausaha dalam bentuk bisnis retail. Membuka bisnis retail tidaklah mudah. Perlu kiat-kiat khusus agar usaha retail yang dikembangkan bisa maju. Tentu saja, kiat-kiat tersebut berhubungan dengan sikap dan perilaku wirausahawan yang wajib dikuasai. Apa sajakah kiat-kiat untuk membuka usaha retail? Berikut penjelasannya. A. Mulailah dari skala kecil. Untuk memulai sebuah usaha, sebaiknya dimulai dari skala kecil, apalagi jika kita memiliki banyak keterbatasan. Baik keterbatasan modal, keterbatasan jaringan, dan berbagai keterbatasan lainnya. Dengan memulai dari skala kecil, kita akan memperoleh banyak pengalaman berharga yang akan menempa sensitivitas bisnis, terutama jika berkaitan dengan bisnis retail. Dalam menjalankan bisnis retail, seorang wirausaha harus menjaga hubungan baik dengan supplier. Jika kita mampu menjaga hubungan baik dengan supplier, maka usaha yang dijalankan akan lebih sempurna. B. Kecermatan dalam memperhitungkan laba. Salah satu kiat sukses usaha retail adalah kecermatan dalam memperhitungkan laba yang ingin diraih. Mendapatkan laba kecil namun dengan omset besar akan lebih baik dibandingkan tergiur dengan mengambil laba besar namun menyebabkan lambatnya perputaran uang. C. Hindari sikap ikut-ikutan. Hindari menjalankan bisnis retail hanya gara-gara tergiur kisah sukses seseorang. Sebagai orang yang akan menjalankan dan mengelola bisnis, seseorang wirausahawan sejati justru harus memiliki hasrat atau passion terhadap bisnis retail. Pilih juga jenis produk yang memang diminati untuk dijalankan. D. Berikan layanan yang memanjakan konsumen. Ketatnya persaingan bisnis retail saat ini mendorong masalah pelayanan sebagai patokan bagi konsumen dalam memilih toko yang dipilihnya. Loyalitas konsumen sangat diperlukan agar perputaran uang tetap terjaga, sehingga bisnis Anda akan terus tumbuh dengan baik. Sampai di sini dulu materi kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam memberikan materi. Saya Babeh Widi, sampai bertemu kembali di Serabi Sinau bareng Babeh Widi yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.